إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم. InsyaAllah melanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Karimir Rahman. Masuk ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 dari surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya Bani Adam, La yaftinannakumu syaitan Kama akhraja abawaykum minal jannah ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Bani Adam, janganlah kalian tertipu oleh syaitan, sebagaimana dia syaitan telah mengeluarkan kedua bapak kalian, kedua orang tua kalian dari jannah, dengan keadaan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan pengikutnya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan setan-setan sebagai awliya, wali-wali terhadap orang-orang yang tidak beriman. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah, يقول تعالى محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan anak-anak Adam dari perbuatan syaitan kepada mereka sebagaimana yang telah diperbuat syaitan kepada bapak mereka. Allah mengatakan, Ya Bani Adam, La yaftinannakumu syaitan. Wahai Bani Adam, janganlah kalian tertipu oleh syaitan. Bi'ayuzayyina lakum al-isyan. Dengan menghias-hiasi kemaksiatan kepada kalian. Wa yad'ukum ilaihi, menyeru kalian kepada kemaksiatan, wa yuraghibukum fihi, bahkan menyemangati kalian untuk melakukannya, fatanqaduna lahu, sehingga kalian tunduk kepadanya. Hati-hati dari tipu daya syaitan. Nah, kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dia syaitan telah mengeluarkan
kedua orang tua kalian, Adam dan Hawa, dari jannah. Wa anzalahuma minal mahalil ali ila anzal minhu. Menurunkan keduanya dari tempat yang tinggi, yaitu surga, ke tempat yang lebih rendah darinya. Setelah kita bacakan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Adam dan juga istrinya Hawa, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam jannah, dan makanlah apa yang ada di dalamnya, terserah kalian berdua. Dan Allah mengingatkan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau kalian mendekatinya, memakannya, maka kalian termasuk di antara orang-orang yang zalim. Syaitan dikarenakan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus, dan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi manusia dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syaitan pun melakukannya kepada Adam alaihissalam. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min saw'atihima. Syaitan membisik-bisikan kepada Adam dan Hawa untuk menampakkan apa yang tersembunyi dari mereka dari aurat keduanya. Syaitan menipu Adam dan Hawa, mengatakan, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi sajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Syaitan menipu Nabi Adam dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kalian berdua dari pohon ini supaya kalian tidak menjadi malaikat dan supaya kalian tidak kekal di dalamnya. Ya. Tipuan-tipuan syaitan menipu Nabi Adam dan Hawa. Kalau kalian memakan pohon ini, kalian akan menjadi malaikat dan kalian akan kekal di dalamnya. Bahkan syaitan iblis la'anahullah berjanji, bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwasannya dirinya sebagai pemberi nasihat kepada mereka berdua. Nah, ya, menampakkan dirinya sebagai pemberi nasihat. Padahal iblis menyeru Adam dan Hawa untuk melakukan kemaksiatan, melarang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menampakkan dirinya sebagai pemberi nasihat, menghias-hiasi kemaksiatan-kemaksiatan seakan-akan perbuatan yang indah, perbuatan yang baik. Fadallahuma bigurur falamma daqa sajarah badat lahuma saw'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka iblis la'anahullah menunjukkan kepada Adam dan Hawa dengan tipu daya
ketika Adam dan Hawa merasakan buah pohon tersebut, nampaklah aurat keduanya. Yang asal tertutup auratnya terbuka ketika makan buah pohon tersebut. Nah, dan mereka berdua mulai menutupi auratnya dengan daun-daun yang ada di jannah. Sehingga Allah pun memanggil mereka. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin. Allah memanggil keduanya dan mengatakan, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari memakan buah pohon tersebut? Dan bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian? Hingga Nabi Adam dan Hawa pun menyadari kesalahannya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, sehingga dalam ayat yang kita bahas ini, setelah Allah menyebutkan bagaimana tipu daya iblis kepada Adam dan Hawa, maka Allah mengingatkan, wahai Bani Adam, janganlah kalian tertipu dengan tipuan-tipuan syaitan, sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari jannah. Nah, menurunkan dari tempat yang mulia, tempat yang tinggi, yang penuh dengan kenikmatan, kepada tempat yang rendah. Diturunkan dari surga ke dunia. Ya. Fa'antum yuridu an yaf'ala bikum kadzalik. Maka syaitan menginginkan untuk berbuat demikian juga kepada kalian, sebagaimana yang telah dia perbuat kepada bapak kalian, kepada Adam alaihissalam. Syaitan pun menginginkan demikian kepada kalian, menipu kalian dan mengajak kalian untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, menghiasi kemaksiatan-kemaksiatan seakan indah dan baik, dan juga menyemangati dan menghasung kalian untuk melakukan kemaksiatan. Nah, wala ya'lu juhduhu ankum, dan syaitan senantiasa mengerahkan kemampuannya untuk menyesatkan kalian. Hatta yuftinakum in istata'a, sampai syaitan menipu kalian, membuat fitnah kepada kalian apabila dia mampu untuk melakukannya. Nah, terus dengan berbagai macam cara syaitan membuat tipu daya. Nah, sehingga Allah mengatakan, fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakumul al-ghurur. Nah, janganlah kalian tertipu dengan tipu daya dunia. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah kalian tertipu dengan tipu daya syaitan. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahaya tipu daya syaitan. Fa'alaikum an taj'alu al-hadara minhu fi balikum. Maka wajib bagi kalian untuk berhati-hati dan menjadikan sikap kehati-hatian di dalam benak-benak kalian. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana semangatnya syaitan di dalam menyesatkan Bani Adam, di dalam memberikan tipu daya kepada Bani Adam, maka hendaklah kita jadikan dalam benak-benak kita sikap hati-hati. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, wa an talbisu lamatal harb bainakum wa bainahum. Dan hendaklah kalian memakai baju besi peperangan di antara kalian dan syaitan. Nah, menjaga diri kita, ya, jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Nah,
Jangan sampai syaitan menembus kita untuk melakukan kemaksiatan. Kalau dibatalkan perang, pakai baju besi untuk menghindari dari serangan-serangan musuh. Dan musuh kita di antaranya ada syaitan. Nah, sampai upamakan kita pakai baju besi untuk menghindari serangan-serangan syaitan. Ya. Wa alla taghfalu 'anil mawadi' allati yadkhulu minha ilaikum. Dan janganlah kalian lengah dari tempat-tempat di mana syaitan bisa masuk kepada kalian dari tempat-tempat tersebut. Tutup rapat-rapat pintu-pintu syaitan. Jangan kita buka pintu syaitan. Nah, syaitan tadi terus berusaha. Ya. Tatkala tujuan utamanya supaya manusia ini beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala enggak berhasil dengan berbagai macam cara. Di antaranya dengan malu domba. Supaya Allah mengatakan, "Inna syaitan aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakinnahu bitahris." Nah, syaitan putus asa kaum muslimin beribadah kepadanya di jazirah Arab. Nah, putus asa syaitan. Kalau kaum muslimin ini beribadah kepada syaitan di jazirah Arab, akan tetapi dengan cara yang lain, dengan cara mengadu domba di antara mereka. Nah, ini syaitan. Sehingga pintu-pintu syaitan hendaknya kita tutup. Nah, Nabi SAW ketika suatu malam beliau berjalan bersama istrinya Sofiyah. Nah, ada dua orang sahabat yang melihatnya. Nah, dan sahabat ini tergesa-gesa. Ya. Nabi mengatakan, "Al-istik, santailah, tenanglah." Nah, Rasulullah SAW menyebutkan, "Innaha Sofiyah." Ini adalah Sofiyah, istriku. Ya, jangan sampai muncul suudzon, timbul buruk sangka. Kemudian Nabi menjelaskan, sebenarnya syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan ini mengalir, nah, pada manusia sebagaimana aliran darah. Nah, diingatkan oleh Nabi SAW supaya menutup pintu-pintu syaitan. Ya, supaya jangan muncul suudzon, berprasangka dan sebagainya. Yang jelas kita jangan biarkan dan jangan lengah dari tempat-tempat di mana syaitan bisa masuk pada diri kita, mengganggu kita, nah, dan memberikan tipu daya kepada kita. Tutup pintu-pintu syaitan, jangan dibuka. Ya, kalau diberikan celah sedikit saja, syaitan akan masuk kemudian mengganggu kita. Nah, dan akhirnya kita terjatuh kepada kemaksiatan. Nah, kadang-kadang syaitan mengganggu manusia dari pintu syahwat. Nah, syahwat dunia, ya, syahwat untuk mendapatkan dunia, syahwat farji. Nah, berkenaan dengan farji, fawahish, perbuatan-perbuatan keji dan semisal. Tutup pintu-pintu syaitan. Dan kadang-kadang melalui pintu syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama. Ya, sehingga hindari pintu-pintu tersebut dan tutup rapat pintu-pintu yang bisa menyebabkan syaitan masuk pada diri kita dan mengganggu kita. Fa innahu yuraqibukum 'ala dawam wa yarakum wa huwa wa qabiluhu min syayatinil jin. Sesungguhnya syaitan mengawasi kalian terus-menerus. Nah, dan syaitan beserta tentaranya, pengikutnya dari kalangan syaitan jin melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Lihat, syaitan terus melihat kita, mengawasi kita. Ketika ada celah sedikit untuk masuk. Nah, bila seorang marah, ini dia syaitan. Ada celah untuk masuk. Nah, ketika dia tidak menahan marahnya, nah,
maka syaitan terus masukinya. Nah, sehingga dengan kemarahannya dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dengan kemarahannya menyebabkan melakukan kemaksiatan dan akhlak yang jelek. Nah, syaitan terus masuk. Nah, ketika ada dua orang yang berselisih, nah, syaitan pun masuk untuk menambah perselisihan mereka, menambah permusuhan mereka. Nah, kalau seandainya tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, nah, untuk berdamai di antara keduanya, syaitan terus masukinya, terus semakin besar permusuhannya. Ya. Karena syaitan tadi sebutkan terus mengawasi kita. Ketika ada celah sedikit untuk memasukinya, masuk. Nah, dalam hubungan suami istri, nah, ketika ada celah untuk memasukinya, masuk. Nah, bahkan syaitan yang dipuji-puji oleh pembesarnya, oleh iblis, nah, tatkala bisa memisahkan antara suami dan istri. Nah, dipuji ya oleh pimpinannya. Mereka berhasil memisahkan suami dan istri. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ja'alna sayatina awliya lilladina la yu'minun." Sesungguhnya kami menjadikan syaitan sebagai wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, fa'adamul iman huwal mujib li'aqdil wilayati bainal insan wa syaitan. Tidak ada keimanan merupakan sebab ikatan wilayah, perwalian, kedekatan antara manusia dan syaitan. Ya. Disebabkan tidak beriman. Nah, sehingga dekat dengan syaitan. Nah, menjadi teman dekatnya, menjadi teman setianya, menjadi walinya. Di antaranya sebabnya tidak ada keimanan. Nah, begitu juga lemahnya keimanan. Ini pun di antara sebab, nah, perwalian syaitan terhadap dirinya. Sehingga Allah mengatakan, "Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun." Sesungguhnya kami menjadikan syaitan sebagai wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, innal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, wali-wali mereka adalah taghut, syaitan. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala, waliyul ladzina amanu, wali bagi orang-orang yang beriman. Nah, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu syaitan untuk mengganggu mereka. Nah, tidak mampu, tidak berkuasa, dan tidak bisa menjadi wali bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan ini kepada orang-orang yang berwala kepadanya. Nah, kepada orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai wali dan kepada orang-orang musyrik. Nah, maka syaitan menguasai mereka. Ya. Sehingga para ulama mereka menyebutkan di antara anwa'ul jihad, macam-macam jihad, yaitu jihadu syaitan. Jihad melawan syaitan. Dikatakan di antara musuh-musuh kita,
Nah, selain hawa nafsu kita, dan juga ada jihad melawan hawa nafsu. Selain orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nah, ini musuh kita yang kita diperintahkan untuk berjihad melawan hawa nafsu, melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik, dan juga syaitan adalah musuh kita. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Ya. Jangan syaitan kita jadikan sebagai teman. Nah, jadikan syaitan sebagai musuh. Hendaklah kita membuat hina musuh-musuh kita. Jangan membuat mulia musuh-musuh kita. Nah, kita jelaskan sebelumnya bahwa syaitan hadir dalam setiap urusan manusia. Hadir syaitan. Nah, ketika kita makan, syaitan hadir. Ya. Orang yang makan tidak membaca bismillah, syaitan makan bersamanya. Kalau syaitan makan bersamanya, hilang keberkahan dari makanannya. Tatkala dia makan dengan tangan kiri, ini menyerupai syaitan. Syaitan makan dengan tangan kirinya. Nah, ketika ada makanan yang jatuh, kemudian kita membiarkannya, nah, tidak mengambilnya, kemudian menghilangkan kotoran dan memakannya, maka dengan membiarkannya, kita telah membiarkan makanan tersebut dimakan oleh syaitan. Nah, terus hadir dalam setiap urusan kita. Ya. Ketika lakukan hubungan suami istri, hadir syaitan. Sehingga diasung untuk mengucapkan doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan kepada kami dan jauhkanlah syaitan terhadap apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Nah, dalam semua urusan, ya, syaitan hadir. Sebagaimana pernyataan Nabi SAW. Nah, yahdzur syaitan. Syaitan hadir dalam semua urusan manusia. Ya, sehingga hendaknya kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan tipu daya syaitan. Nah, ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan, janganlah kalian wahai Bani Adam tertipu oleh syaitan sebagaimana yang telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari jannah. Nah, yang mengeluarkan Adam dan Hawa Allah Subhanahu wa taala, tapi syaitan sebagai sebab. Ya. Sebab dikeluarkannya Adam dan Hawa dari jannah dikarenakan tipu dayanya kepada Adam dan Hawa. Baik. Selesai tafsir ayat yang ke-27 surah Al-A'raf. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, ayat-ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wa ilahuna alhamdulillah, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.